Halo, selamat sore teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan Surya MS Rate and Investment. Baik teman-teman, ini saya akan update lagi. Ini adalah cryptocurrency. Ya karena di channel saya ya, sebelumnya itu saya juga udah bahas sih sebenarnya untuk cryptocurrency ya, untuk terutama saya fokusnya kan hanya beberapa eh ini aja ya, cryptocurrency, yaitu hanya Bitcoin, kemudian juga eh Dogecoin ya. Sebenarnya dua aja itu saya fokusnya karena memang saya itu tipikalnya mau menghafal ya, mau menghafal pergerakan dari ini dari satu cryptocurrency ataupun saham juga. Saya modelnya tipikalnya adalah saya menghafal. Nggak mau saya terlalu banyak, jadi nggak fokus seperti itu. Walaupun eh dalam keseharian banyak sekali ini ya, apa istilahnya, koin atau cryptocurrency yang pergerakannya mungkin sangat kencang sekali seperti itu. Tapi saya tidak mencoba untuk tidak tergiur karena saya tipikal ya, saya akan trading pada limited koin aja, pada koin-koin tertentu yang saya cukup hafal pergerakan seperti itu. Baik teman-teman, ini adalah satu Dogecoin, yaitu satu koin yang termasuk list saya ya. Jadi pergerakannya memang ini di bulan Januari kemarin kan kenceng ya, itu sampai puncaknya di ya sekitar 10-an, tanggal 8 Februari ya, terus kemudian turun ini cukup lama. Namun demikian di dalam turunnya itu sebenarnya tidak lebih dalam ya, sebenarnya tidak lebih dalam dari penurunan yang sudah ada. Nah itu sebenarnya sudah merupakan satu pertanda sih, ini barang udah nggak ditekan lagi seperti itu, nggak ditekan lebih dalam lagi seperti itu. Itu juga biasa juga terjadi di saham. Jadi ketika satu saham ataupun satu koin cryptocurrency harganya naik, koreksi, terus ditekan habis, tetapi dalam masa itu tidak lebih dalam. Nah, seperti itu biasanya saya mulai memantau. Kalau ditekan tapi tidak lebih dalam, itu biasanya dia fase-fase ya udah apa ya istilahnya, tekanannya udah mulai berkurang seperti itu. Nah, nanti kalau mulai ada tanda-tanda, kalau masih area-area ini ya teman-teman, area-area sideways ya. Seperti ini kan masih sideways ya ini. Seperti ini kan, saya coba gambarkan teman-teman. Seperti ini kan sideways nih. Ya, seperti ini. Terus ini ada sideways juga. Ya, saya diamin aja seperti itu. Ini ada sideways. Ini kalau dalam daily teman-teman ya. Kalau teman-teman rubah ke 15 menit akan dapat kok, akan dapat sinyal kok seperti itu. Nah, di dalam beberapa hari kemarin sebenarnya sempat breakout nih, di area sini ini saya tandain. Ini sebenarnya saya tandain ini di sekitar 900-an ya. Ini sudah terlihat pergerakan dari Dogecoin ini. Kenapa? Karena dia breakout di 900-an ini dengan volume ya, ada breakout dengan volume. Tapi kemudian testing. Nah, kalau teman-teman yang biasa menggunakan Fibonacci mungkin di area sini bisa pasang ini teman-teman. Bisa pasang kira-kira di area berapa ini akan koreksi ya. Kita lihat dulu, kita cari Fibonacci-nya. Mana ini, saya nggak biasa pakai yang ini. Oh, keliru, keliru ini. Bentar. Oke, saya coba ini dari trend breakout ini, terus dia kan koreksi ya. Ini saya coba antri. Saya coba antri di titik berapa saja kemungkinannya ya. Nah, seperti ini ya. Ini adalah di daily. Saya coba besarkan. Ini nggak kelihatan teman-teman, di sini nggak kelihatan. Ini tidak seperti trading view. Trading view kan bisa kelihatan ya. Nih sebentar. Saya kembalikan ke daily ya. Oke, sebentar. Nah, seperti ini aja. Nah, jadi di dalam ini Dogecoin kemarin naik terus koreksi, saya coba antri di 50 retracement teman-teman. Jadi kan memang koreksinya dia ekstrim.
Dari pertama itu terus turun, teman-teman tuh sudah hampir ke 50 dan udah kalau dilihat nih sebenarnya udah sampai di 50 di area sini ya. Ini 50. Terus kemudian dia turun ekstrim sampai ke 61 sampai ke 78. Di mana itu dalam 2 hari itu tembus sampai 78 tapi enggak lama cari lagi itu kembali lagi ke area 50 ya. Terus kemudian di sini area ini adalah cukup lama. Ini saya geser ya. Oke, saya geser bentar. Oke, teman-teman sebentar. Ya. Nah, ini lebih jelas ya. Jadi di dalam kenaikannya nih sampai 9 sampai 1000-an terus kemudian koreksi lagi ekstrim memang sampai ke 800-an ya. Saya ada barang di hampir 900-an ya. Terus kemudian turun ke dalam, turun ke 61, 78, 78 kembali lagi ke 50 ya. 50 tuh di sekitar 900-an. 890 terus kemudian cukup volatil di situ teman-teman. Ngeri juga kalau pegang barang dalam jumlah banyak ya. Namun demikian kalau dilihat di dalam chart hourly sebenarnya terlihat adanya ini teman-teman, adanya pergerakan yang cenderung menguat ya. Kalau dilihat nih kan seperti ini. Nah, seperti ini sebenarnya udah satu tanda-tanda nih. Ini barang akan lari. Ketika break dia ada volume ya, ketika break ada volume lagi. Break ada volume. Termasuk di hari ini udah terpantau sih sebenarnya dari harga ini adalah cenderung higher low. Jadi low-nya dari Dodge ini tidak lebih rendah. Itu sebenarnya udah tanda-tanda apalagi ini udah dorongan ini ya. Nah, seperti ini ya udah saya let profit run aja. Kalau kita lihat chart hourly-nya seperti ini. Nah, kemudian kalau kita lihat di dalam daily, nah seperti ini teman-teman. Saya coba bersihkan semua dulu ya. Nah, seperti ini. Kalau kita lihat di dalam daily ini hampir sentuh high-nya. Dan ini menarik ya. Kalau break nih kita lihat volume break nanti di area sini ya. Break di area sini ini ada dorongan volume enggak? Ada dorongan volume enggak? Ya mungkin 1-2 hari kita lihat ya. Tapi saya udah positioning untuk Dodge ini. Ya memang pada saat turun area di sini ya saya udah lepas gitu loh. Tapi kalau belum dia, jadi saya udah masuk tapi terus take profit kan. Terus turun ya area konsolidasi ini kalau saya buat apa masuk seperti itu. Jadi tipikal dari Dodge ini kan sebenarnya mainnya cukup lama seperti itu. Mainnya apa istilahnya geraknya tuh nggak setiap hari. Makanya saya hanya masuk ketika dia breakout atau sebelum breakout dalam satu pola yang cukup terbaca. Salah satunya adalah syaratnya ada volume ya, ada breakout, ada volume dan ada higher low. Itu salah satu ciri. Dan bagusnya lagi untuk saya menggunakan Indodax teman-teman ya. Jadi kalau misalkan saya melihat model-model mau breakout, saya bisa segera top up karena top upnya saya menggunakan virtual account ya. Virtual account tuh ketika saya top up dari kebetulan saya menggunakan BNI, kalau top up itu cepat sekali. Jadi hitungan menit aja langsung masuk ke wallet saya seperti itu. Jadi saya kalau top up langsung masuk, langsung saya belikan sebelum breakout ataupun ya ketika saya melihat satu pola yang cukup menarik seperti itu. Jadi ya ketika dulu sudah take profit, sideways biarin. Nah, sekarang breakout lagi, masuk lagi seperti itu. Kan tipikal breakout trader kan masuk ketika breakout kan seperti itu. Kalau konsolidasi ya biarin. Tapi kalau misalkan teman-teman mau trading dengan menggunakan jam, bisa juga. Tapi ya teman-teman lihat nih di sini area sideways-nya aja banyak sekali ya. Apakah teman-teman sabar seperti ini kan? Nah, seperti ini. Ini kan panjang ini. Nah, sedangkan kalau teman-teman model breakout mau cari berapa persen misalkan nih, cari di sini teman-teman udah tandain breakoutnya di sini 17% teman-teman. Kemudian nih ada area sideways di sini. Teman-teman breakoutnya ngambil di sini aja 18% teman-teman. Memang tradingnya nggak setiap hari. Hanya ketika mendekati breakout saja. Tipikal untuk Dodge saya seperti itu modelnya. Dan saya sendiri belum mengikuti berita ini ada apa untuk pergerakan dari Dodge ini, tapi
Secara teknikal, secara volume, secara bentuk, secara pattern sudah terbaca ini saham mau gerak seperti itu. Kita kembalikan ke chart. Oke, kita lihat dulu di chart 15 menit. Nah, kalau teman-teman di chart 15 menit pun seperti ini terlihat. Apakah teman-teman sabar kalau misalkan teman-teman masuk di area ya kalau ini masih mending lah ada breakout. Yang seperti ini. Ya mungkin bisa take profit ambil sedikit tapi kecil sekali, teman. 3% take profit. Ini 3% take profit. Kalau pas breakout bisa kayak gini 18% dengan volume seperti itu. Jadi memang nih saya udah menghafalkan nih, memantau secara 3 bulan intensif ini untuk Dogecoin ini. Teman-teman tidak bisa open posisi setiap hari kalau mau dapat untung besar. Karena pergerakan harian itu kadang hanya sideways 3%-an aja. Ya kecuali teman-teman rela dengan trading TikTok 2% atau 3% bisa. Tapi kalau untuk mendapatkan persentase yang besar mungkin tidak setiap hari. Mungkin tidak setiap hari breakout ya seperti itu. Kalau kita lihat hari ini juga banyak ini koin yang kripto juga yang bergerak. Jadi mungkin kondisi ini yang membuat istilahnya bergairah lagi market cryptocurrency seperti itu. Oke teman-teman, sekarang ada yang nanya nih, targetnya kira-kira di berapa untuk cryptocurrency? Coba saya clear. Oke teman-teman, kita simple aja ya. Jadi ini adalah daily. Nah, kemudian untuk Dots ini dia kan udah naik tuh. Terus dia kan sempat di sini ya, teman-teman. Nah, ini ya itu titik high-nya, kemudian ini titik low-nya ya. Ini ada satu tren, teman-teman bisa melihat satu tren di sini ya. Ya tren turun nih. Ya, ini oke. Saya kasih warna yang kira-kira teman-teman jelas. Oke, ukurannya kira-kira ini aja. Nah, jadi ini tren turunnya. Kita lihat targetnya kira-kira di berapa ya untuk ini ya, untuk penurunan ini kira-kira di berapa. Nah, jadi ini di sini ya, saya paskan aja, saya kasih geser ke kanan aja ya biar teman-teman bisa lihat ya. Bentar, saya kasih arahnya di right ya. Oke teman-teman, jadi ini dalam tren turunnya dari Dogecoin di dalam daily ini dia udah ketemu resistan di berapa? Resistan ini 23 sudah. Terus 38 sudah. Terus di dalam sekitar 1 2 3 4 5. Di dalam 5 hari terakhir atau sekitar seminggu ini dia bermain di retracement 50. Terus breakout ya, sebenarnya udah sekitar 2 minggu yang lalu udah sempat testing tapi turun lagi. Nah, hari ini breakout teman-teman ya dengan volume. Jadi breakout retracement 61, 78 hampir ke 100. Kira-kira target dari Dogecoin berapa? Nah, ini teman-teman dalam tren turun ini kita bisa mencari. Karena saat ini Doge udah turun ya, udah naik 23, retracement 23, 38, 50, 61, 78 hampir ke 100. Maka kita bisa menggunakan retracement 161 untuk target. Di berapa? 1670. Jadi targetnya 1670. Ya mungkin target itu tidak tercapai 1-2 hari ya. Itu istilahnya mungkin namanya satu pergerakan kripto, koin, saham itu kan yang naik tidak naik terus, pasti ada turunnya juga seperti itu. Yang turun juga turun terus, tidak ada naiknya, tidak ada maksudnya tidak turun terus, pasti ada technical rebound seperti itu. Jadi untuk target di 1569, target berikutnya di sini. Seperti itu teman-teman. Menurut saya ini bagus untuk teman-teman belajar teknikal ya. Simple aja, saya analisanya seperti ini kok. Saya tidak menggunakan analisa-analisa lain. Dan tipikal dari Dogecoin ini adalah teman-teman mesti sabar. Karena pergerakannya itu tidak setiap hari teman-teman bisa dapat barang. Ya bisa dapat barang tetapi apakah bisa untung besar? Kan seperti itu kan pertanyaannya kan. Kalau dapat barang tapi nggak bisa untung buat apa? Short ring aja seperti itu. Kalau dapat barang tetapi bisa untung 3% ya itu mungkin 15 menitan aja. Itu teman-teman harus sadar bahwa
di dalam pergerakan 15 menit mungkin range-nya tidak selebar karo breakout beneran seperti ini dalam 15 menit. Nah, ini kalau dalam 15 menit seperti ini. Jadi teman-teman mesti menyesuaikan ya. Saya tipikal orang yang ngapalin, niteni dalam bahasa Jawanya, pergerakannya ini seperti apa sih, seperti itu. Jadi saya mau berusaha fokus cukup di Bitcoin dan Dogecoin saja dulu. Seperti itu. Jadi mari kita saksikan dalam beberapa jam, hari ataupun minggu ke depan apakah target dari Dogecoin di 1600 ya. 1600 ini bisa kecapai. Begitu teman-teman dari saya, Surya MS Trade and Investment. Kali ini kita membahas tentang Dogecoin. Gak apa-apa, sebagai selingan saja ya, kita harus open mind kalau ada satu produk untuk trading. Tidak ada salahnya, karena secara teknikal juga sama, seperti itu. Tinggal teman-teman mengembangkan saja. Dan bagi teman-teman yang ingin mempelajari tentang ini, tentang koin, silahkan lihat di channel saya yang membahas tentang, di playlist yang membahas tentang cryptocurrency teman-teman ya. Bagi yang ingin tanya ya, di mana saya buka account? Saya buka account di Indodax. Indodax setelah teman-teman verified semuanya, teman-teman nanti untuk top up bisa menggunakan, saya menggunakan virtual account dari BNI. Untuk top up cukup dari HP saja, langsung masuk ke rekening teman-teman ya, seperti itu. Untuk withdraw juga langsung masuk ya, dalam beberapa menit sampai jam bisa segera masuk ke rekening kita. Baik, demikian dari saya Surya MS Trade and Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.